Hari ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Apa itu? Silakan semuanya perhatikan apa itu norma. Siap. Siap. Siap, bukan lu siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai sambungannya. Ayo maju. Kita dibaca. Ambil. Oh betul. Serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju. Nanti aku oper. Nah, boleh kemana? Aku sudah cepat. Skul. Ya, betul sekali mas. Katanya bisa main bola. Ada kecil. Kaki macam. Kita akan biarkan kok. Lucu. Betul. Ya, betul. Bantu ya, Pak. Ayo kita berburu lagi. Kalau kita masih ngomong. Iya, Bang Jo. Kemarin lagi itu asli ya kalau. Ya Bapak, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang Bapak. Ayo. Finali. Kok pindah sih? Oh, gak tunggu nih. Kan selesai gimana sih? Wah, aku sih. Biar aku aja yang ntar finalnya. Ayo, Winston, beri pancar. Siap. Terus, jangan tunggu. Siapa yang Aman aja, Mas. Yes, gol. Tiap hari keluargaku kemana-mana yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka benar segar, baru pakai detol. Segar dan jeruk juga. Kenapa harus memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Iya. Norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu memperhatikan dan perilaku manusia dalam kehidupan yang baik dan sebagai masyarakat, berbangsa dan berbeda. Siapa di sini apa saja yang benar sekali. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hidup. Mari kita bahas satu masing-masing norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada kehidupan atau juga bukti yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Itu contoh-contoh norma agama. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang dapat disebutkan kamu atau suara batin yang diakui oleh seseorang yang beragama dalam bersikap dan perbuatan. Berikut contoh norma kesusilaan. Ayo beli Pak, saya mau bayar Pak. Tadi beli ayam satu. Ibu aja. Kali
kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan, nanti orang yang barangnya diambil, mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Pak, saya masih tua, jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya juga akan norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu prinsip hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang telah dilakukan. Berikut contoh perilaku norma kesopanan. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ibu. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, baru kita berkata sapa. Begitu juga yang dilakukan ibu kepada ibu. Selanjutnya, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah yang bersifat memaksa dan sanksinya tidak. Berikut contoh norma hukum. Menurut drama di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dari video tadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, apa itu norma? Norma aturan atau pedoman yang mengatur. Jadi di situ sudah jelas norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, norma hukum. Dari norma agama yang pertama apa tadi? Norma beragama.
Tidak boleh ngebut. Kemudian memakai helm. Apalagi? Terus. Tadi yang orang 3 sekaligus? Ya. Kita dalam berkendaraan menggunakannya itu ada aturan. Tidak boleh lebih dari 2 orang. Ada supir, ada penumpang. Kalau itu menggunakan sepeda motor. Istilah orang baik kecil ini boti, yaitu bonceng tidak. Tahu kan boti? Ya. Nah kemudian ya jenis norma tadi sudah kita sebut ya. Ada jenis berapa itu? 4. 1 norma kesopanan, norma hukum. Ya, apa contoh dari norma agama? Aturan berdasarkan ajaran agama. Contohnya? Berdoa sebelum makan. Ya, ibadah tepat waktu. Tidak ingkar janji. Kemudian apa lagi? Mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus norma yang kedua apa nih? Norma kesopanan apa itu? Aturan yang mengatur tata krama dan etika. Contohnya seperti apa? Ya, coba. Contoh norma kesusilaan. Tidak menyopet agama. Ya, ada yang lain? Coba Iqbal. Contoh norma kesusilaan yang lain. Ya, membantu orang tua ya, membantu orang tua yang sedang kesulitan. Mungkin kesulitannya lagi banyak kerjaan, lagi banyak cucian ya, lagi banyak misalnya pikiran gitu. Kalau orang tua banyak pikiran, kita membantu untuk menghibur ya. Bukan berarti kita membantu ikut sedih, tapi ikut menghibur, memberikan hiburan kepada orang tua supaya tidak sedih kembali. Karena apa? Karena anak adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Nah, begitu juga dengan norma hukum. Apa itu norma hukum? Aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas. Jadi kalau seandainya kita melanggar norma hukum, baik hukum negara maupun hukum agama ya, jika kita melanggar kita akan mendapat sanksi. Kalau misalnya norma yang berkaitan dengan negara, contohnya kalian mencuri ya, mencuri motor tangga ya, ketahuan, terus nanti akan mendapat sanksi, ditangkap polisi. Betul gak? Betul. Begitu juga kriminal, perbuatan yang tidak baik yang lainnya. Contoh lagi, misalnya sanksi atau hukuman agama, kan ada kewajiban kan? Jika kalau namanya kewajiban, jika dilaksanakan kita mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan kita mendapat dosa. Siapa yang memberikan dosa? Allah yang Maha Esa. Siapa yang beri sanksi?
kewajiban adalah ya sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya apa? Kewajiban sebagai anak apa ya, Intan? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Terus apa lagi, Siti? Belajar kewajiban. Ya, belajar dengan tekun dan rajin. Kemudian apa lagi? Lihat. Kewajiban sebagai seorang anak. Membantu ibu membersihkan rumah, boleh. Nah, jadi masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada kewajiban sebagai hamba Tuhan, ada kewajiban sebagai anak di rumah, ada kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah, ada kewajiban sebagai warga masyarakat, ada juga kewajiban sebagai warga negara yang baik. Paham semuanya? Paham. Itu semua harus kita laksanakan. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, insya Allah akan mendapatkan hak yang lebih baik. Ya, sekali lagi ulangi, jangan terlalu menuntut hak sementara kewajiban tidak dilaksanakan. Jadi hidup itu ada output, ada input. Ada yang kita kerjakan, ada yang kita dapat. Paham ya? Kemudian ya, sebagai seorang siswa, apa kewajiban sebagai seorang siswa di sekolah? Siapa yang tahu? Ya. Tiket ke kelas. Ayo jalan. Menghormati guru. Ayo sekali lagi. Petra. Sama dengan tiket kelas. Banyak kewajiban di sekolah. Apalagi siapa yang tahu ya? Jujur dalam segala perbuatan. Apalagi jadi siswa ada kerja loh. Mengerjakan tugas dengan baik, tidak telat datang ke sekolah, ya kan? Tidak menyontek ketika melakukan tugas, ya kan? Itu kewajiban. Nah, jika kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak akan mengalir dengan baik. Paham ya? Ada input, ada output, ada hak, ada kewajiban. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya, ya. Kewajiban itu ada yang secara pribadi, ada juga secara berkelompok. Pribadi itu berkaitan dengan kita pribadi masing-masing, ada juga yang berkelompok. Seperti sekarang kita belajar di kelas dengan cara berkelompok. Kewajiban ada bertanggung jawab terhadap kelompok masing-masing. Ya. Nah, itu mungkin sudah bisa dimengerti karena kita sudah sering sekali belajar kelompok. Apa sih manfaat dari mentaati peraturan? Apa sih manfaat dari mentaati norma? Hak dan kewajiban. Ada manfaat atau tidak? Ada. Ya, sangat-sangat penting kita mentaati, mematuhi norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum. Karena apa? Apa sih pentingnya? Apa itu? Ya, satu. Ya,
ataupun konflik besar. Semua yang namanya konflik harus kita hindari, baik dengan teman, dengan tetangga, maupun dengan masyarakat, apalagi dalam kehidupan bernegara. Jangan suka membuat keributan. Paham ya? Kemudian, hubungan norma dengan Pancasila itu apa? Apa itu? Norma dalam kehidupan masyarakat dirinya kita berikan orang dengan nilai-nilai Pancasila yang memperhatikan jalan yang menjadi pedoman hidup Malaysia. Ya. Jadi, hubungan norma dengan Pancasila itu sangat menentukan sekali. Ya, karena di dalam norma itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila. Baik dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sila misal contoh norma agama itu berkaitan dengan sila ke-1. Apa bunyinya? Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada hubungan kita dengan Tuhan, dengan kegiatan ibadah agama masing-masing. Terus yang kedua, ada juga hubungan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Di dalam norma keempat itu, jika kita melaksanakan dengan baik, maka akan terjadilah dan terjadi persatuan. Tidak ada keributan, tidak ada konflik, tidak ada masalah sosial dalam negara kita. Ya kan? Kemudian sila keempat apa bunyinya? Kegiatan yang dipimpin oleh adakah hubungan dengan norma? Ada. Norma apa itu? Norma kesopanan, kesusilaan, dan hukum juga termasuk. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Jadi apapun masalah, ada sesuatu yang berkaitan dengan kita bersama, maka harus dilaksanakan secara bermusyawarah. Kita cari solusinya bersama-sama. Tidak boleh mengabaikan pendapat orang lain. Paham semuanya? Terus sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nggak hubungan dengan 4 norma itu? Ada. Yang mana? Norma hukum. Jadi kalau ada orang melanggar norma, maka dia akan mendapat sanksi atau hukuman. Yang namanya sanksi itu disesuaikan dengan perbuatan, bukan berdasarkan anak siapa, ponakan siapa, bahkan dulur siapa. Karena yang namanya hukum itu tidak memandang bulu. Siapa yang salah kena sanksi, dapat hukuman. Siapa yang benar akan mendapat pembelaan dari negara kita. Ya kan? Jadi kuncinya supaya kita hidup ini aman, normanya berjalan dengan baik, kita harus saling menghormati, menghargai sesama manusia. Baiklah anak-anak semuanya, ya, hari ini dari 4 norma tersebut, ya, norma sosial, kesusilaan, norma agama, kesopanan, dan hukum. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Jelas semuanya? Jelas. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang siapa yang
Jawabnya norma adalah TTT. Ayo siapa yang bisa, siapa yang berani? Ayo. Tidak usah ragu, tidak usah malu, tetap maju karena diriku selalu menyertai. Ayo, siapa yang bisa ya? Gak apa-apa dengan menggunakan bahasa sendiri, tidak harus sama dengan yang ibu jelaskan di depan. Ayo, siapa yang bisa? Lebih baik menjelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Ayo. Saya Bu, Ya, Hana. norma adalah aturan atau pedoman yang kita harus terapkan dalam hidup kita. Iya, betul apa salah? Betul. Kasih tepuk tangan. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa yang akan kita dapatkan jika kita melanggar norma hukum? Haikal, itu akan mendapatkan sanksi dan hukum. Ya, betul atau salah? Betul. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak mentaati norma? Bisa. Ya, ya, ada lagi? Tidak aja. Ya, terima kasih. Ada yang lain mau nambahin? Ada enggak? Sebenarnya banyak sekali kalau seandainya kita tidak mentaati norma. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan tugas kelompok ya. Ini satu kelompok, satu tugas. Ya, satu kelompok, satu tugas. Nanti kalau sudah silakan Ibu panggil ke depan untuk presentasi, tidak usah malu. Silakan dibacakan apapun hasilnya dari kerja kelompok masing-masing. Nah, kerjanya ya, di sini ada format ya. Contoh perilaku berdoa sebelum makan, memakai helm, meminta izin masuk kelas, tidak menyontek, itu masuk dalam norma apa? Kesusila. Nanti kalian jawab sesuai dengan kelompok masing-masing, nanti maju ke depan sesuai dengan panggil kelompok. Tabel yang paling bawah ya. Ayo, satu kelompok, satu tugas.
Udah? Natasha? Kelompok Hana sudah selesai? Ayo, yang semangat. Sekarang kayaknya udah lesu, ayo kita tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Masih semangat semuanya? Are you happy? Senang ya? Ayo semuanya dikasih waktu 10 menit atau 10 detik ya. Ayo, semangat, nggak boleh lesu, nggak boleh lemah. Ayo semangat. Karena hari ini masih pagi, jadi harus semangat pagi. Kalau semangat sudah. Oke, kelompok 2 udah selesai. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil jawaban. Ayo semuanya maju ke depan. Baris di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
Contoh perilaku berdoa sebelum makan, norma yang sesuai norma agama. Alasannya karena diwajibkan untuk berdoa sebelum makan. Contoh perilaku memakai helm saat naik motor, norma yang sesuai norma hukum. Alasannya menjaga keselamatan kepala kita terhadap benturan. Ketiga, membuka diri saat masuk kelas, norma yang sesuai adalah norma kesopanan. Alasannya agar mengetahui orang tua dan orang lain.
siapa? Mau hadiah coklat? Apa mau hadiah uang? Ya, siapa yang bisa? Ayo nanti dapat hadiah. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo anak, nggak apa-apa ya. Jelasin norma itu apa? Satu norma agama itu apa contohnya? Ayo, gunakanlah bahasa sendiri dalam setiap menjelaskan pelajaran. Jangan terpaku dengan bahasa yang ada di buku. Ayo, siapa yang bisa ya? Ibu ada hadiah untuk kalian semuanya. Ayo, gak apa-apa, gak usah takut salah, gak usah malu-malu. Ayo Hana, Siti, Iqbal, Iris. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan dengan tutur? Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya ada coklat, ada juga uang untuk beli es. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Ayo, semangat. Masih semangat kan? Semangat kan melihat ini? Ayo, siapa? Ayo, Iqbal. Iya. Iya. Ada yang hafal aja. Berarti di sini juga nggak apa-apa. Ya. Norma agama. Norma adalah norma adalah apa itu? Siapa? Ayo, nanti kita kasih kesempatan sebentar. Ayo, norma adalah aturan yang norma atau aturan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat. Contoh norma ada berapa jenis-jenis norma? Ada 4. 1, silakan. Sopanan. Iya. Hadiahnya mau coklat atau mau berapa? Ya. Kasih tepuk tangan untuk Iqbal. Siapa yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan lebih dari Iqbal? Ayo. Hadiahnya uang 5.000. Ya. Ya. Ya, kasih tepuk tangan untuk Nabasha. Ya, siapa yang bisa menjelaskan sanksi apa yang kita dapat jika melanggar semua norma? Ayo. Singkat, jelas, padat. Ayo, siapa ayo? Hah? Apa Siti? Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak semuanya, pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan Ibu harap pelajaran hari ini bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar omong-omong saja di dalam kelas. Kita harus sama-sama melaksanakan semua norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga negara. Kita harus melaksanakan kewajiban supaya kita mendapatkan hak untuk diri kita. Ingat, jangan
kita harus saling menghormati, harus saling menghargai dengan sesama manusia. Tidak boleh berbuat semena-mena dengan orang lain. Tetap menjalin dan menjaga persatuan dengan siapapun, agama apapun, dan suku apapun. Sebab dari Sabang sampai Merauke, kita semua adalah saudara. Jikalau norma sudah kita laksanakan, semua akan baik-baik saja. Mau baik-baik saja atau mau hancur-hancuran? Baik-baik saja. Semua orang menginginkan itu, termasuk alam semesta. Ada yang mau bertanya hari ini? Ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Satu saja. Miss Ibu minta satu orang ya. Siapa yang bisa menjawab dikasih jawaban? Coba. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Aku. Beda-beda tapi tetap satu juga. Oke. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Satu lagi. Sebutkan Pancasila. Sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan norma apa? Agama. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita kasih tepuk tangan TOP untuk diri kita semuanya. Ayo, kita kasih P, kita kasih O, kita kasih P, O, kalau kita kali ya, mungkin itu saja pelajaran yang kita bahas hari ini ya. Sebelum itu Ibu berpesan kepada kalian ya. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, kita semuanya jangan abai dengan yang namanya pelajaran di sekolah. Di sekolah ini kita setiap hari di sekolah dari Senin sampai Sabtu. Contoh 1. Setiap hari Senin kita upacara. Upacara dimulai jam 7. Upacara sesuai dengan norma apa? Agak Pancasila. Gimana? Ya? Kalau telat, sopan enggak? Jadi jangan telat, ya. Kemudian ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari A sampai Z itu harus kita kita harus laksanakan. Sudah jelas di situ piket kelas. Jika melanggar akan mendapat sanksi. Sanksi itu bermacam-macam, ya. Ada sanksi berat, ada sanksi sedang, ada sanksi ringan. Nah, sanksi yang kita dapat itu sesuai dengan perbuatan. Kalau membunuh orang itu berat apa sedang? Berat. Ngejek orang sedang. Berat, ringan, sedang. Sedang. Pantes enggak menghina orang? Enggak. Sopan enggak mengejek teman? Enggak. Kira-kira sesuai enggak kita membuli orang? Enggak. Tidak. Itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tepuk dulu. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Tepuk tangan
sini